Saudara, debat Capres ketiga soal pertahanan, keamanan geopolitik dan hubungan internasional Minggu malam masih jadi perbincangan hangat. Gaya, penampilan hingga jawaban para capres jadi sorotan hingga paling dicari di media sosial. Seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Kata omon-omon yang diucapkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi trending di Twitter atau media sosial X. Kata-kata Prabowo itu juga ramai dicari netizen. Kata omon-omon muncul saat Prabowo merespon pertanyaan di debat soal hubungan internasional. Prabowo Subianto bilang Anies hanya sekedar omon-omon karena Indonesia tak bisa menyuarakan agenda internasional bila dipandang sebelah mata. Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Indonesia harus berperan aktif di forum internasional, tak cukup hanya hadir dan menjadi penonton. Drone Emprit menilai kata omon-omon membawa dampak positif bagi Prabowo Subianto. Dari analisis data volume percakapan di Twitter, Anies masih mendominasi sebesar 42%, lalu Prabowo 28% dan Ganjar 30%. Sentimen positif terhadap Anies sebesar 76%, sementara sentimen negatif 14%. Komentar negatif Prabowo lebih besar jika dibandingkan komentar positifnya, negatif 54% dan positif 40%. Sementara itu, sentimen positif Ganjar sebesar 72% dan negatif sebesar 11%. Litbang Kompas juga merilis hasil jajak pendapat yang dilakukan saat debat berlangsung hingga selesai Minggu malam. Penilaian kandidat Capres berdasarkan cara menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, Anies dan Ganjar imbang di angka 7,4 dari penilaian skala 10. Sementara Prabowo di angka 6,9. Dalam kategori penilaian menguasai permasalahan, Ganjar paling unggul sebesar 7,4, lalu Anies 7,2 dan Prabowo 6,9. Penilaian terhadap penampilan kandidat di atas panggung, Anies mendapat penilaian 7,9, lalu Prabowo 7,1 dan Ganjar 7,8. Debat ketiga sudah usai, masih ada 2 debat lagi yang dijadwalkan KPU sebelum akhirnya memasuki masa akhir kampanye dan pemilihan umum di 14 Februari mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana perbincangan dan analisis di media sosial dan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pasca debat ketiga? Kita bahas bersama Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas. Mas Yohan, selamat petang. Selamat petang. Ada juga Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit. Mas Ismail, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mas Yohan. Saya ke Mas Ismail Fahmi dulu. Jadi Drone Emprit merilis sentimen negatif dan positif ketiga capres. Apa saja yang didapatkan Drone Emprit dari hasil debat semalam? Jadi dari hasil debat semalam, seperti tadi sudah disampaikan ya, persentase paling jelas memang Pak Prabowo mendapatkan sentimen negatif yang paling besar, gitu ya. Dan itu didorong oleh terutama dari sisi emosi ya, mudah terpancing. Omon-omon itu memberikan dampak positif juga ya, karena memberikan percakapan yang sifatnya jenaka ya. Tapi di sisi yang lain, omon-omon itu dilihat sebagai bentuk ekspresi yang mudah terpancing. Kemudian ada yang menilai, oh ini seperti apa ya, omong tapi nggak bisa jadi omon ya, seperti mungkin kena stroke atau apa. Ada yang menilai seperti itu juga. Jadi itu
berdampak secara negatif. Pak Prabowo juga setuju dengan Ganjar, ya, itu dilihat sebagai hal yang negatif, dan juga terutama soal Gaza, ya, respon Pak Prabowo terkait dengan Gaza pada saat bilang bahwa negara yang tidak memiliki angkatan perang yang kuat seperti Gaza itu akan mudah dijajah. Ya, di sisi Anies Baswedan itu mendapatkan sentimen yang positif paling besar, mirip sebetulnya dengan Ganjar. Terutama itu dilihat dari sejak sesi pertama dia menghentak, ya, langsung menghentak dengan memberikan visi misi, menyampaikan, tapi habis itu langsung seperti menyerang, gitu. Jadi lebih lugas di situ. Nah, itu memberikan sentimen yang positif yang tinggi, sehingga ada salah satu ekspresi let him cook, ya, kalau dalam bahasa Inggris kan seperti itu, ya, dalam bahasa Indonesia mungkin digoreng, ya, digoreng gitu. Nah, hal itu diikuti oleh Ganjar, ya. Pada awalnya Ganjar lebih santai, slow, kemudian seperti kurang melihatnya kok seperti main aman gitu, tapi di akhir-akhir juga merespon seperti Anies, yaitu ikutan menghajar juga dalam bahasa kasarnya seperti itu, tapi intinya lebih tegas di sana. Nah, hal ini memberikan sentimen yang positif bagi Anies dan Ganjar, tetapi ada yang menarik sebetulnya pasca debat, apa yang kita tampilkan di sini kan hasil dari Twitter. Kalau di dunia TikTok itu beda lagi. Ya. Di TikTok itu lebih banyak pasca debat tidak dipakai untuk membahas yang sifatnya substansial, seperti yang disampaikan tadi. Ya. Di Twitter masih banyak pembahasan lebih substansial, meskipun yang superficial juga banyak. Tetapi di TikTok lebih ke melihat perasaan. Jadi kayak ketika Pak Prabowo tampil nilai skornya itu rendah tadi, ya. Tetapi dinarasikan sebagai sosok yang kena serangan, ya, serangan rame-rame. Itu istilahnya apa ya? Jadi victim semacam itu. Jadi itu menimbulkan emosi. Ternyata banyak netizen itu memperlihatkan video mereka lagi menangis, lagi kasihan sama Pak Prabowo gitu. Jadi malah bukannya membuat mereka berubah pikiran untuk tidak mendukung Prabowo. Di situ saya lihat mereka malah makin kuat gitu, ya. Jadi di antara mereka yang sudah mendukung, sepertinya debat ini tidak banyak melakukan perubahan. Menang atau kalah di dalam debat itu semakin menguatkan mereka. Gitu. Kalau Mas Yohan sendiri di Litbang Kompas melakukan jejak pendapat saat debat berlangsung, seperti apa metodenya dan hasilnya bagaimana, Mas Yohan? Iya, sebenarnya yang disampaikan Mas Fahmi tadi sebenarnya juga terbaca ya dari hasil jajak pendapat Kompas. Setidaknya polanya sama. Misalnya dari segi penilaian responden terhadap penampilan ketiga capres kita. Ada tiga isu yang sebenarnya kita tanyakan, dari bagaimana cara menjawabnya dari calon presiden itu, bagaimana penguasaan permasalahannya, dan yang ketiga adalah penampilan secara umum. Rata-rata memang Anies dan Ganjar relatif lebih tinggi penilaiannya dibandingkan Pak Prabowo. Misalnya secara umum penampilan kandidat di atas panggung debat itu, ya, Pak Anies meraih angka 7,9, jadi skor gitu, ya. Kita minta responden kasih skor. Sementara Pak Ganjar juga hampir sama, 7,8. Dan Pak Prabowo paling rendah 7,1 dibandingkan Pak Anies dan Pak Ganjar. Hal yang sama juga ketika kita tanya soal kepuasan penampilan secara umum, ya, ke responden, apakah puas dengan penampilan Pak Anies, puas dengan penampilan Pak Prabowo, dan penampilan Pak Ganjar, itu 71,4% itu menyatakan puas pada penampilan Pak Anies. Ke Pak Ganjar juga sama, 79,7%, ya, relatif lebih tinggi. Tapi ke Pak Prabowo sangat rendah, 48,9%. Tingkat kepuasannya responden terhadap penampilan secara umum Pak Prabowo di debat ketiga semalam. Artinya memang polanya tidak jauh berbeda, ya, dengan respon netizen di sosial media, bagaimana kemudian Pak Anies dan Pak Ganjar ini relatif mendapat persepsi yang cukup lebih tinggi dibandingkan Pak Prabowo untuk beberapa isu tadi, ya, 3 isu dan pernyataan ketiganya, dan kemudian penilaian responden secara umum bagaimana kepuasan mereka terhadap penampilan 3 sosok capres ini di debat ketiga semalam. Dan apakah kemudian menurut Anda akan mempengaruhi elektabilitas ketiganya? Di pertanyaan kami, ini juga pertanyaan yang sama kita tanyakan di jajak pendapat di debat pertama dan debat kedua kemarin. Rata-rata sebenarnya cukup rendah, ya, orang yang menyatakan atau mengaku akan mengubah pilihan, ya. Rata-rata di angka 10% responden yang menyatakan bahwa debat ini akan menjadi pertimbangan mereka untuk mengubah pilihan. Jadi memang
tidak ada faktor yang cukup besar gitu ya, mampu debat ini mengubah pilihan. Ini hanya menguatkan pilihan masing-masing saja. Pemilihnya Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar semakin kuat. Sementara dari sisi swing voter atau undecided voter, ini juga masih menimbang-nimbang, mengkalkulasi gitu ya. Baik. Tapi setidaknya 10% itu angka yang menjadi angka harapan ya bagi semua calon presiden untuk bisa menarik simpati dari pemilih, tidak saja dari undecided voter, tapi dari masing-masing pemilih capres ini kan punya potensi swing voter juga gitu, Vivi. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, terima kasih juga Mas Ismail Fahmi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.